Insya Allah kalau orang wali atau apa namanya sekitar itu tadi Pak, sunan para wali ya, insya Allah nggak sholat menurut perkiraan saya karena disampaikan syariat. Tapi para sunan, para wali memang ada yang belum notok sampai ke tauhidan, dedeknya belum sampai tauhid, tapi dia sendiri kedahuluan meninggal dunia. Syariat disampaikan, tapi belum nyampe kepada tauhid yang saya sampaikan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, al-azim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Khabidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Khabidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Khabidu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Razak, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Razak, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk materi awal karena minggu pertama adalah PK nggih. PK. Untuk minggu pertama dan minggu ketiga kedua itu adalah tauhid. Dan khusus minggu keempat Allah tidak gaib. Mohon maaf karena tasnya ini keliru, Pak. Tasnya ini kembar, sehingga yang satunya sudah siap semua perangkat, ternyata yang saya bawa yang ini. Tasnya kembar. Yang saya ambil malah yang nggak ada ini. Ini berisi laptop. Seperangkat. Malahan nggak bawa surat-surat sama sekali karena tertera pada tas yang satunya. Jadi nggak apa-apa. Potongannya potong. Ya kira-kira saya anggap itu adalah kelemahan dari makhluk antara lain manusia. Al-insanu makhluk manusia. Untuk akhir-akhir ini saya malah dibimbing oleh Allah bahwa setiap saya sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu khusyuk saya ini mencapai 95%. Khusyuknya. Jadi 95% itu atas bimbingan Allah, makin lama makin tambah khusyuk. Ini kalau nggak dibimbing oleh Allah nggak akan bisa. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak supaya dekat ya dengan Allah ya. Jangan hanya makrifat lalu mengabaikan makrifat-nya. Kalau bisa setiap hari itu ya walaupun nggak setiap hari lah nggak apa-apa. Ya sholat taubat. Jadi panjenengan itu supaya enteng. Jangan menganggap Bapak Ibu nggak punya dosa, anggap saja dosa kita itu banyak. Sehingga ya walaupun nggak tiap hari lah, kira-kira 1 minggu atau setengah bulan sekali sholat taubat, rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca Tabat. Setelah itu kita mohon kepada Allah dengan isi hati kita masing-masing. Insya Allah yang tahu hanya pribadinya sendiri. Ini saya mengharapkan seperti itu. Panjenengan itu supaya dekat dengan Allah dengan jasmani dan rohani. Artinya panjenengan banyak yang marifat. Tapi saya anggap jenengan itu masih jauh. Kalau tidak melaksanakan teori dan prakteknya. Dan itu adalah himbauan dari saya bahwa panjenengan supaya setengah bulan sekali ditarget sholat taubat. Minta maaf barangkali kemarin-kemarin ada dosa yang kita nggak sengaja. Gitu ya. Jadi supaya enteng. Oleh apa-apa itu cek gampang. Barangkali.
Lalu yang kedua, tadi siang saya mengusahakan orang yang mencari kendaraan bekas. Ternyata saya yang mencarikan. Saya cek ternyata gak cocok, jangan dibeli, gak usah. Gak akan keliru panjenengan misalnya minta petunjuk saya, gak akan keliru. Sudah ada 7 kriteria yang orang lain gak tahu, baik itu di showroom maupun di manual. Ternyata tadi siang tidak usah dibeli, itu saya ngerti. Itu adalah kelebihan dari Allah, yaitu namanya ilham. Tidak sekolah tapi bisa, itu ilham. Untuk materi awal saya ini juga enggak membawa apa-apa, Pak. Kacamata juga enggak bawa, surat-surat mobil enggak bawa, dan jam kecil-kecil juga enggak bawa. Jadi kacamata enggak bawa ini. Ibu-ibu kacamatanya cocok. Kalau kacamatanya enggak cocok, di matanya saja lah. Enggak apa-apa, saya dekatkan dikit ya. Nah, halaman berapa sih? 17. Untuk PK halaman 17, yaitu pada jam pertama dan juga pada minggu pertama. Target ya, walaupun tidak terjadwal tertulis nggak apa-apa ya. Saya bacakan aja untuk minggu pertama. Ini adalah makruhatul wudu'i kalau nggak salah, yaitu makruh-makruhnya wudu. Ya benar ya? Betul. Untuk jamaah cabang 13 YouTube bersama dengan kami, ini ada di cabang 18. PK menduduki pertama pada minggu pertama. Makruhatul wudu'i, makruh-makruhe wudu. Indonesia mengatakan yaitu beberapa makruh untuk berwudu. Perkara-perkara kang dimakruhake nalika wudu yaiku ana 5. Nomor 1, israf utawa leluwian anggone nggunakake banyu. Wudu berlebihan. Artinya gerakan kita paling dikit itu 1, paling banyak itu 3. Sehingga panjenengan berlebihan, masuk gerakannya wudu sampai 5. Itu mengakibatkan juga air juga banyak yang terbuang. Jadi paling dikit 1, kemudian sedengan, paling sedang adalah 2 gerakan maksudnya. Dan yang ketiga sempurna, yaitu setiap gerakan dihitung selama atau sebanyak 3 kali. Baik itu tangan, kaki, telinga, dan anggota wudu yang lainnya. Berarti jenengan nggak boleh gerakan sampai 6, sampai 7. Ya sah, cuma makruh. Makruh itu apa sih? Mangkrak. Antara benar dan tidak, antara keterima dan tidak. Antara keterima dan tidak, bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya adalah makruh. Jadi yang nomor 1, berlebihan untuk menggunakan air atau gerakannya lebih dari 3. Untuk nomor 1 selesai. Kemudian makruhnya wudu yang nomor 2, yaitu ninggalake sunah-sunah wudu, meninggalkan sunah-sunahnya wudu. Antara lain basmalah tidak dibaca. Terus nyela-nyelani driji ya enggak dilaksanakan.
3 kali tidak diraukan. Kalau salah satu di antara sunnah-sunnah tersebut tidak sama sekali dilaksanakan, yaitu namanya makruh. Salah satu di antara sunnah nggak ada sama sekali, itu namanya makruh. Ninggalake sunah-sunah wudu. Nah, sunah-sunah wudu nggih iku pada halaman yang telah iku posisi loro telu sampai 15 sunnah. Itu salah satu nggak ada sama sekali, yaitu yang menyebabkan makruh. Masih situ-situ apa sampai hilang belas ngono nggih. Insyaallah 15 poin itu jenengan melaksanakan mungkin paling tidak yang baca basmalah lah. Atau mungkin kita itu menggunakan apa? Menggunakan siwak misalnya, padahal wudu ya gak harus siwakan. Siwak itu kalau mau melaksanakan sholat. Dan walaupun tidak dilaksanakan siwak itu nggak apa-apa, tapi lainnya jangan sampai tidak dilaksanakan. Pokoknya siapa sunnah tidak ada sama sekali adalah makruh. Kalau ada salah 1, 2, dan 3 misalnya nggak makruh. Memang sunnahnya 15. Sunnahnya 15. Kemudian yang nomor 3 adalah nomor 3 njaluk tolong wong liya. Lho ya, kudu njaluk tolong kecok ana apa iki cerete. Gak boleh. Njaluk tolong wong liya nalika masuwi gauta wudu lho gak oleh. Ya, lebih baik kita ambil bambu, kemudian dilubangi, dan di atas sana dikasih lubang, terus dimasuki air untuk menghindari supaya nggak makruh. Jadi jenengan kalau berwudu nggak boleh minta tolong, ya sebisanya lah. Kalau sebisanya ya mendingan tempat apa gitu dilubangi dikit, lalu dimasuki air, terus kita gantung di sekitar situ, kasih paku atau apa gitu, terus akhirnya miring, ya itu nggak apa-apa. Nggak boleh. Tapi kalau kemarin jenengan melaksanakan karena tidak tahu, enggak apa-apa. Aku rone saiki tok wingi-wingi gak ro, enggak apa-apa. Apa-apa nggih? Karena tidak tahu. Kalau enggak tahu Allah memaklumi, kalau tahu tapi disengaja Allah tidak memaklumi. Oleh karena itu dengan adanya ngaji seperti ini luar dan dalam, luarnya adalah fikih, dalamnya adalah tauhid, itu memang karakter bagi pengajian tauhid. Nah, ini saya ngaji tauhid ternyata ya ada hukum-hukum syara, makanya saya kasih fikih karena berhubungan antara fikih dengan tauhid. Karena itu langgar masjid yang berani ngaji syariat atau fikih harusnya juga mengadakan ngaji tauhid, itu benar. Nah, kalau tauhid toh apa namanya PK saja tapi tauhidnya nggak ada, ya jadinya ya miring atau senting. Jadi kalau masjid hanya ngaji syariat bloko ya mono ya mene, tauhid 0 ditambah potul, ya senting. Ya penghuninya kono iku senting. Abot sih lho jenenge apa sih? Mungkin layangan ya senting. Nek kapane ban ya miring. Nggih nek ban iku ya gembos sese kan miring. Bapak Ibu, saya pengalaman kemarin. Kalau saya kan pulang dari Surabaya ya. Pada hari Minggu setelah asar itu kan saya pulang dari Surabaya, pulang ya menuju ke rumah. Ternyata di jalanan itu ada mobil yang keterlaluan mumpanya di jalan. Sehingga pecah. Mobilnya baik, mobilnya itu BMW malah. Ranking. Terus nabrak wit. Jadi separuh itu hilang. Separuh itu hilang. Jadi seperti saya ini nggak pernah
mulai dulu sampai sekarang itu nggak pernah mobil itu saya pompakan di orang di jalan. Kalau orangnya benar ukurannya nggak apa-apa, itu tadi terlalu keras. Jadi bannya itu lebih karena dia nggak tanggung jawab. Jadi kecelakaan ya supirnya. Saya nggak pernah. Walaupun beberapa puluh tahun punya mobil sebelum saya ngaji, kan mobil juga. Itu ternyata nggak pernah mompa di jalan. Tak kumpo dewe. Karena ukurannya tahu. Kalau 30 ya 30 semuanya. Jadi nyetir itu nggak miring. Nah, masjid juga gitu. Kalau ngaji syariat terus, nggak ada tauhid miring orangnya. Miring apa sending? Nek layangan itu miring apa sending? Oh monteng. Monteng. Nggih monteng ya. Anek miring itu ya abot sing ya. Nggih. Tuh ketete. Jadi sampean aja ada nek ngadakno ngaji, kok masjid kok langgar, harusnya ada apa fikih dan tauhid. Umpama nggak ada fikih tauhid sudah ngatasi. Kalau fikih nggak ada tauhid nggak ngatasi. Kalau tauhid pasti ada fikihnya. Kalau fikih belum tentu ada tauhidnya. Ya kalau saya seperti ini ngaji tauhid, fikihnya ada. Buktinya Bapak Ibu bertanya tentang syariat, ya saya jawab sesuai dengan aturan fikih, nah gitu. Jadi saya kasih tahu seperti ini, jangan sampai jadi orang itu miring, senteng, terus apa namanya, abot lah, cara Jawa nih gini. Ya, minta tolong kepada orang lain nggak boleh. Kejaba yen sebab udur, kejaba kaya to loro lan liya-liyane nggak apa-apa. Orangnya sakit, nggak bisa berjalan, cukup dibantu orang nggak apa-apa. Karena memang betul-betul dia itu bermasalah. Kalau orang dalam keadaan sehat, kemudian berwudu, minta tolong kepada yang lain, kendine cerete digecoki, terus kene wudu, makro. Ya boleh, tapi makro. Makro itu mangkrak tuh Bu. Antara sehat dengan sakit. Kalau mana sego, aron ya. Enggak, bu matang, bonta. Jarane entah iku ya kok wis ngono. Jarane mateng kok yang ngono lho, repot. Makanya panjenengan rokokan juga makro. Soalnya gak dipangan. Ono wong mangan rokok. Ya enggak. Ya, makro Bu, tapi ya enggak apa-apa makro Bu. Malah saya itu barangkali ada rokok satu harganya itu 6 miliar saya enggak mau Bu. 6 miliar, satu loh harganya 6 miliar, Bu rokok apa Bu? Rokok emas paling. Bu rokok inten loh. Saya enggak rokokan, tapi wedang. Ono sing wedang tok gadek rokok. Ono sing gadek rokok gadek wedang. Ono sing wedang ambek rokok. Ditambahi situ wifi. Jadi aja mak medalem biasa rokokan, ono wedang, ono wifi pisan. Sapa iki, Bang? Lah iki. Meneng wae. Digoclok ngono iku. Aku keseman goclokan papa meneng wae. Ngono kok. Insyaallah gak apa-apa nggih wong ngatasi ngono ya. Soale kula iki biasa goclokan. Kuat-kuatan mental. Mental kula sampun kula pasang. Mental. Yang nomor 4 makronya wudu yang nomor 4 adalah apa? Berlebihan. Ngeluwihake masuwi utawa ngusap saking telung ambalan. Mirip dengan yang tadi. Mirip. Lebih dari target itu makro. Dan kurang dari target juga rusak. Nah, kurang dari target itu berapa? Minimal gerakannya wudu 1. Anek kurang dari 1 ya gak wudu. Ya. Kurang dari target. Target yang terakhir kan 1. Ya, berhubung kita itu ragu, roto, apa enggak mepisan toy kemang gerakannya. Akhirnya 2. 2 masih kurang berarti 3.
lebih dari 3 makro, kurang dari 1, ya malah rusak. Oh, gak utuh belas ya. Gak utuh. Tibane Allah gak seneng. Gak seneng ambek wong sing terlalu plus dan juga terlalu min. Gak seneng. Gak seneng. Makanya batang kuarakan ya gak seneng Allah. Hukumnya makruh malah. Hukumnya karop. Enggak, mangan sama kuarakan dikeroyi eros. Oh. Tapi kok krian kau no. Bukitnya ono be. Boleh kenaan mangan. Paling iwak perak mbok mas. Kenaan. Macam ngono po. Lelek titik ono lho cek kak lemot pikiran. Mangan aja terlalu enak-enak nemen. Bahkan dah ini ben. Dan kena nemen iki lho rusak. Pelajaran syariat kau ono keterangan ngono. Makanya Nabi Muhammad kalau makan, kalau minum, gak keterlaluan. Yang penting perut ini diisi makanan. Nanti saya ini rokok, ini jatuh apa enggak? Ukurannya kalau tidak, sudah cukup. Karena Nabi Muhammad cerdas. Enggak seberapa enak, enggak seberapa banyak. Lain dengan cabang 18. Panganannya enak, malah karena tunggal ya ada. Kok bisa ngomong ngono iku ya apa aku ngarep. Pasti ngomong kula ngono lho. Ngomong sok panggil ngono kok. Itu adalah apa berlebihan ngeluwi masuwi utawa ngusap saking telung ambalan. Nomor 5 makruwe wudu. Nomor 5 apa iku ngandui gauta wudu kejaba yen sebab udur kaya to banget ademe. Sampe nek mari wudu aja diandui sama logrok anduke ngono. Mari wudu ngene. Aja. Wis ngene lho, Bu. Mari wudu sini lho. Malah sing asli jarno gak apa-apano. Tapi yo gak enak paling sampean. Yang minimal ngene lah. Ojo di manduki. Ojo. Kejaba nek. Bedeteng ya. Bapak. Jadi apa terlalu gosok, Bu. Ini terlalu gerus nangone kulit makro. Wis ngene. Ini kena tangan kiri kena. Oke jangan. Tapi biasa kebiasaan ya. Kebiasaan itu ngare jumari. Sebagian keterangan yang saya sampaikan itu adalah makro. Tinggal satu ini. Untuk halaman berikut lihat halaman 18. Yaitu makronya wudu yang nomor 6. Yang nomor 6 ngucapake ucapan saliyani dzikir. Ngucapake ucapan saliyane dzikir. Maksudnya, sampai berwudu itu biasanya yang paling baik yang dibaca itu apa? Yaitu saja, jangan kalimat lain kita masukkan dalam argumentasi wudu. Itu sesuai dengan aturan wudu lu baca apa ya cocok. Aja ditambah-tambahi. Makanya kalau saya mimpin tahlil, asli gak ada tambah-tambahi. Tahlil wong saiki kuwe sak karu-karuan. Kau tambah-tambahi. Wis NU dilokno wong Muhammadiyah bid'ah sampai nambah-nambahi pisan. Ya kula tahlil asli kula. Dilokno wong gak dilokno wong ya siku gelem gak gelem ya koyo ngene. Kadang nambah-nambahi kalau gak seneng asli mawon. Kayak ngombe wedang. Ya gak usah nambah-nambahi asli ngono iku. Masih es yang ngono, gak usah ditambah-tambahi lain. Aslinya es iku ya apa ngoten mawon. Saya seneng. Jane karakter wong ya gak padha ngono ya. Itu adalah makruhnya wudu sebanyak 5 poin.
Kira-kira yang sering kita laksanakan yang mana ini? Apa namanya? Makruh. Bentar. Untuk 12, 17. Oke, tadi selesai nggih. 6 ngucapake ucapan saliyane dzikir. Jadi jangan sampai menyisipkan kata-kata atau kalimat walaupun baik di dalam rangkaian wudhu. Tunggale imam, Mbak. Imamku yo gak kabeh, kalau gak ngarani sampean wong kalau gak harus sampean nih pas bayang. Ada seorang imam itu rakaat 1, 2, dan 3 itu gerakannya stabil. Lalu rakaat yang terakhir suwe gak tangi-tangi. Imam iki mau coba. Itu juga nggak benar. Ya stabil, kalau gini jaraknya 1 menit misalnya, ya jaraknya sama. Jangan sampai di sini jaraknya sama, terus rakaat terakhir ternyata lama nggak bangun-bangun. Suwe gak tangi-tangi. So jadi mau nambah yopo. Nah, yaiku nambah rukun bangsa kauli utawa nambah rukun bangsa fi'li. Nek ngene wudu yaiku sing gak bener. Utawa minimal ya makruh lah. Sampeyan tambah yopo kirane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan standarnya sesuai dengan jarak waktu yang rakaat pertama, kedua, ketiga kan. Nah, ngapain ini panjang sekali? Lah bagi suwe gak tangi-tangi. Sehingga makmum ku ngomong. Kok suwe? Nah, nek ana makmum atine ngomong ngono, wis gak sehat mbayang. Harapan kula ya muga-muga keterima yo kan. Mbok maca apa? Sampeyan takoni. Sampeyan maca apa kok suwe sampeyan takoni lah. Itu salah, sudah salah. Itu mah udah gak oleh nambahi kok. Misalnya kita membaca la haula wala quwata illa billah atau asyhadu alla ilaha illallah, walaupun bacaan syahadat baik, tapi nggak boleh dimasukkan wudu. Ya, nggak boleh. Enggak. Ajane kadang-kadang uang nambahi kuwi. Oleh ngene iku. Kuwi sembayang apa jenenge Jumat. Adek kunut lah opo adek kunut iku. Kok memalukan ngono lho. Wis gak usah macem-macem. Gue sing gak cocok dilebokno. Padha ambek sampean ono sainge dileboni watu. Ora apa. Utawa ngene, sak ngene dileboni iki lho godir. Kok kene. Ono kula apa ya. Aja rasane dhewe kon lah, Mbak. Gak cocok blas. Demikian untuk para jamaah untuk jam pertama, walaupun waktunya singkat, dikit maksudnya, nggak apa-apa. Dan ini saya kasih sepeleng 3 menit, silakan tentang fikih tok lho nggih. Ada kejanggalan apa? Nggih, barangkali. Nggih. Kalau tolong. Oke, kita tolong. Kita ini taknya yang kecil. Nah, itu kan kayaknya dia ini kan makanya sampai ke 40. Nah, biasa ada tiang-tiang itu selang dicekeli gantian. Oh, ini juga. Selamat juga. Oke. Tapi nek kula gak dikan wong, tetep kula dempetno ge mriki, kula tetep sampai foto. Kula. Wonten iki desa itu tak gacok aneh. Nggih, tapi kalau memang di situ tidak ada tiang, tidak ada tempat atau batu merah atau tidak ada sama sekali memang, itu nggak apa-apa. Yang ada udurnya boleh, yang tidak ada udur nggak boleh. Usahakan sendiri saja. Kalau memang sendiri notok nggak ada bantuan, cukup orang yang kita tunjuk nggak apa-apa. Tapi harus ada alasan loh, ya. Jangan sampai tidak ada alasan. Kita berjuang dulu, kita ijtihad dulu, setelah notok nggak bisa, baru minta tolong kepada yang lain. Boleh nggak apa-apa? Boleh. Ada orang meninggal dunia, terus dorong wudu sebanyak 6 orang. Wes gantian nih. Nah, ngono ya. Nggak apa-apa kalau memang tidak ada pohon.
Kalau ada pohon, amek kali dicentelno ngene iku, tapi tetap selangnya tetap digantung. Nah, ya sampe ndelok tali-tali kan ono Pak. Apa kono ya. Berjuang dhisik. Berjuang dahulu, lalu terus kalau enggak ada, lalu berserah diri kepada Allah. Diterima enggak diterima, tetap kita minta bantuan kepada orang lain karena fasilitas sudah enggak ada lagi. Ya Bapak, tolong ngono aja. Aku tak butuh gentenan yo. Yo. Enggak apa-apa. Terus yang nomor 6 ya. Nomor 6. Bijaksa. Diane. Oke, katakan. Napa mboten ngeten. Sing dimaksud niki napa? Enake wudu enten tiyang tanglet. Takok napa ngoten. Akhirnya dijawab kalian dua. Jawabannya niku napa mboten sing niku sing dimaksud. Jawabannya yang sing wudu niku. Kalau kita sedang berwudu dicana orang, enggak usah jawab. Enggak usah jawab. Saya sedang wudu, asik-asiknya wudu. Ada orang tanya, enggak saya jawab. Saya langsung wudu aja. Penting nang Allah katimbang nang wong. Sampai selesai. Tapi kalau orangnya memang tidak tahu kalau berwudu, pasti lama-lama didelok sampean yo nanti. Tapi kalau memang sudah tahu wudu kok bertanya, ya bertanya yang salah. Yang wudu jangan menjawab. Karena wudu kita makruh nanti. Memasukkan kalimat yang bukan layaknya orang berwudu. Jangankan seperti itu. La haula wala quwata, baca syahadat, kalimat tauhid, Allahu Allah, Allahu Allah, tidak boleh masuk. Walaupun baik. Baik gak ngono. Itu namanya hukum. Hukum itu memaksa. Kalau tidak memaksa berarti bukan hukum. Hukum ada 3. Hukum adat, hukum syara, hukum akal. Karena ini tadi adalah fikih, maka itu masuknya adalah hukum syara. Syara itu syariat. Nah, itu. Kalau akal, kalau akal akli, kalau syara syar'i, kalau adat adalah adi. Sudah cukup kira-kira? Barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai makro. Oke. Niki kadose enten sunan niku boten sholat, boten wudu. Sunan. Sunan Joko Kali niku ya. Sampai 3 tahun setengah niku boten nglampahi wudu, boten nglampahi. Nggih, napa makro dulu ya. Tapi sholat nanti. Lah nggih, ketika tahun boten sholat. 3 tahun setengah. Anak boten sholat ya boten wudu. Lah nggih. Iki kados napa? Sunan Joko Kali. Kali Joko ya. Pun beneran iku wau. Kok jangan-jangan salah persepsi. Pokoknya nek gak sholat ya jelas gak wudu. Kalau wudu ya belum tentu sholat memang. Kadang-kadang wudu untuk baca Quran. Kadang-kadang wudu karena dia supaya suci terus. Ada orang nggak sholat, tapi tiap harinya sholat, tapi wudu terus. Begitu ngentut, wudu terus. Walaupun ke sawah, wudu. Ngentut mana wudu. Ada orang seperti itu, tapi mungkin ya 1001. Tapi kalau memang sunan tersebut jenengan nilai bahwa para sunan tadi tidak sholat, belum tentu nggak sholat. Itu salah persepsi kadang-kadang. Insya Allah kalau orang wali atau sekitar itu tadi Pak, sunan, para wali ya, insya Allah nggak sholat menurut perkiraan saya karena disampaikan syariat. Tapi para sunan, para wali memang ada yang belum notok sampai ke tauhidan, dedeknya belum sampai tauhid, tapi dia sendiri kedahuluan meninggal dunia. Syariat disampaikan, tapi belum nyampe kepada tauhid yang saya sampaikan seperti ini. Itu ada memang, tapi dia maksudnya setelah syariat sudah, kemudian melangkahnya ke hakikat, tapi belum sampai ke hakikat, dia meninggal dunia. Nah, dan orang dulu itu kelihatannya nggak sholat syariat, tapi sholat daim, sehingga 5 waktu tidak dilaksanakan. Jangan zaman sunan. Zaman bamba kita, buyut kita sendiri dulu itu makrifat, tapi nggak sholat. Nah, ada kan? Ada. Akhirnya saya tampil beda, membenahi tauhid seperti ini,
jangan sampai orang marifat tidak sholat. Akhirnya binaan pendidikan dari sini bagaimana bertauhid juga sholat. Dan sholat ada dua, ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Kalau sholat syariat gerakannya 4, ngadeg rukuk sujud longgo. Kalau sholat daim tidak pakai ngadeg rukuk sujud longgo. Nah, sholat daim syaratnya harus marifat dulu. Kalau sholat syarat nggak usah marifat nggak apa-apa, tapi gerakannya harus 4. Kalau sudah 4, orang ini sudah melaksanakan lalu besok marifat, maka sembahyangnya tidak boleh ilmu 4, harus menggunakan ilmu 7, karena badan kita terdiri dari 7. Moto, cangkem, kuping, tangan, weteng, kubul, sikil. Oleh karena itu kalau sudah masuk kepada ketauhidan, maka sholat kita ilmunya nggak boleh 4, ilmunya harus 7. Syariat, tarekat, hakikat, marifat, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Penataannya rapi, pelajaran tauhid itu. Makanya guru tauhid nggak seberapa banyak. Nggak seberapa banyak. Kalau kita mencari ulama, maka RT ulama piro. Nah, saya kira sak kabupaten hukama piro. Gak imbang. Demikian yang Pak Jono, apa tanya lagi barangkali tadi? Ibu sholat. Bab sholat ya. Oke. Ibu kan nyai ngendikan. Nek siji loro telu ya jarak iya padha ae. Oke. Nah, Nggih. iki enten keterangan hadis ya. Nggih. Ya Busoliki. Nggih. Kalau nanti mau. Nggih. Salah satu doa yang terijabah yang mudah dikabulkan itu ketika sujud akhir dari sholat. Jadi kadang-kadang ada orang sujud terakhirnya lama itu berdoa. Itu ngomong hadis ngomong Hadis. hadis itu macam-macam, ada doa, ada mutawatir, ada Bukhari Muslim, ada Sahih. Nah, itu masalahnya. Padahal PK mengatakan kalau gerakan sholat nggak boleh menambah rukun bangsa qauli dan juga tidak boleh menambah rukun bangsa fi'li. Nah, orang sujud lama itu baca apa? Kalau memang ditambah-tambah ya itu yang dinamakan makruh. Kalau tadi hadis benar, tapi hadis apa? Hadis kan macam-macam. Ada yang lemah. Lemah itu hadis Nabi Muhammad, tapi nampaknya harus diimbangi dulu. Nanti dulu nggak boleh dinilai plus itu. Memang ada Nabi Muhammad semuanya bersabda, tapi yang lebih penting yang mana? Yang penting diutamakan, yang ini kurang penting, taruh pada nomor 2-nya. Gitu aturan seperti itu. Orang yang hafal hadis seperti itu ngerti, namanya muhaddisin, orang ahli hadis. Kalau ahli tafsir, mufassirin. Kalau ahli tauhid, muwahhidin. Kalau orang beriman, al-mu'minin. Kalau orang khusyuk, khosiin. Kalau orang sembahyang tahu yang disembah adalah muksinin. Jadi kata-kata itu banyak. Dan saya menyampaikan seperti ini, berat sebelah. Kalau syariat salah ya salah, kan? Kalau hakikat salah ya saya lakukan. Oleh karena itu dengan adanya ajaran fikih, walaupun halaman berapa saya lupa, mengatakan seperti itu bahwa sholat tidak boleh nambah rukun bangsa qauli dan tidak boleh menambah rukun bangsa fi'li. Kalau waktunya bangun lalu masih tetap, itu berarti kesalahannya 2. Waktunya berdiri dia nambah rukun bangsa fi'li. Kok lama? Itu 1. Yang kedua, kalau tidak membaca gak apa-apa. Tapi kalau membaca ini dimasukkan ke dalam situ, maka nambah rukun bangsa qauli berarti salah loro. Menambah rukun bangsa fi'li ya tidak boleh, menambah rukun bangsa qauli juga tidak boleh. Tadi sebenarnya nggak tabrakan, tapi benar itu hadis. Jangan-jangan makalah atau barangkali. Contohnya jika aja ada hadis, ada Quran, ada makalah. Barangkali seperti itu. Dan merantak lagi ada ijma dan qiyas. Nah, supaya teliti lagi. Insya Allah fikih itu sesuai dengan aturan. Nggak berarti orang bertauhid kalau fikihnya mengatakan seperti itu ya harus diikuti. Dan itu tidak fatal kok, Pak. Nggak fatal. Cuma kalau memang betul-betul ingin menambah doa, jangan ditaruh di sholatnya itu. Karena sholat itu sudah doa. Sholat itu maknanya sudah doa. Jadi kita tambahi lagi sudah ukurannya sampai beras ditaker ya.
Munduk. Ojo tambahi maneh mubadir, soalnya gak urungane utah. Mubadir. Jadi kita menambah rukun bangsa qauli ambak fi'li juga nggak boleh. Ini orang YouTube saya kasih tahu dari sini ya. Kalau Anda jadi imam, jangan terlalu lama pada rakaat terakhir. Dan juga suaranya jamaah harus terdengar. Kadang-kadang membaca Fatihah lama dan itu keras. Terus terakhir, suaranya gak krungu blas. Sehingga semburi iki mau tangi apa dorong. Ternyata suaranya ini toh. Tadi yang di belakang itu yang jadi mau bingung. Ada yang sudah bangun, ada masih sujud. Itu juga nggak benar. Oleh karena itu ya nggak masalah imam yang daerah sini enggak, ya seluruh wong ini ngaji YouTube ya. YouTube. Demikian Bapak Ibu untuk materi awal. Insya Allah nanti kalau ada waktu pada jam-jam terakhir dapat kita tajuk lagi karena materinya kan dua, syariat dengan hakikat kan. Sudah cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arju katsiran rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa khassin akhlaqana fil hilmi wa syahil lana ababan sur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.